Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Syahlan Saragi, NIM saya 61933111023. Saya berasal dari kelas PJKR 3E Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus pelaku presentasi dengan materi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016. Baiklah, gak usah perlu lama-lama, kita langsung saja ke materinya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi perkuliahan, ada baiknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat hidayatnya, saya bisa mempresentasikan hasil kerja saya. Dan kepada Bapak Dr. Samsudin Siregar, MOR, selaku dosen pengampu di mata kuliah pengembangan kurikulum Penjas ini, saya berterima kasih karena telah mengizinkan saya presentasi di mata kuliah ini. Baiklah, kita langsung saja memasuki materi perkuliahan. 1. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan meliputi 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi di sini anak murid ditekankan untuk mencari sumber pembelajaran dari materi yang lainnya. Kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Jadi di sini maksudnya adalah guru merupakan sumber belajar mereka. Jadi guru mempunyai banyak pengalaman, prinsip-prinsip materi ataupun materi-materi pembelajaran yang diterapkan kepada anak muridnya. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari proses pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi di sini maksudnya adalah mencari jawaban yang terbukti akan kebenarannya. Jadi bukan hanya sekedar kita ngomong-ngomong begitu saja tanpa ada bukti kebenarannya. Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai mahasiswa ataupun anak murid memberi jawaban atas bukti akan ada kebenarannya. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental atau soft skill. 9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Dan ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarsa tulodo, membangun kemauan atau ing madya mangun kursa, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi maksudnya di sini di dalam pembelajaran itu kita harus menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi, rasa teladan, menaati disiplin,
serta mengembangkan kekreatifan peserta didik atau anak murid kita kelak kalau kita menjadi guru. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi di sini maksudnya belajar itu tidak harus di sekolah saja. Seperti hal saat ini kita belajar daring karena kondisi pandemi. Ya kita bisa belajar di rumah, bisa belajar di manapun. Yang penting kita nyaman gitu. Setelah itu di masyarakat itu ibaratnya kita mencari pengalaman itu merupakan pembelajaran dari kita, dari kelompok sekeliling lingkungan kita belajar seperti itu. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di mana saja pun kita berada, kalau kita menganggap itu sebuah pembelajaran, itu bisa menjadikan kita pembelajaran yang baik dan benar dengan kemauan kita sendiri. Gak mesti dari guru, bisa saja dari orang tua kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang sekeliling kita. Pemanfaatan teknologi informasi 13 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan 14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 2, yaitu karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Sesuai dengan kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah 1. Sikap, yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghormati, menghayati, mengamalkan. Jadi di sikap ini tentu sangat penting karena meliputi dari aspek kita menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, serta mengamalkan. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan meliputi antara lain mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi. Selain kita menaati aspek sikap, kita juga menaati yaitu pengetahuan. Sebab di pengetahuan ini kita akan mendapatkan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi. Selanjutnya adalah keterampilan. Keterampilan meliputi antara lain mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, serta mencipta. Jadi di tiga aspek ini merupakan aspek-aspek yang penting untuk karakteristik pembelajaran. Sebab tanpa aspek ini standar kurikulum tidak akan berjalan. 3. Perencanaan pembelajaran. Desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilai pembelajaran, dan skenario pembelajaran, penyusun silabus, dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus merupakan acuan penyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat. Jadi maksudnya di sini silabus itu ibaratnya kerangka atau pondasi dalam pembelajaran. Seperti hal rumah, silabus ini adalah pondasi
Pondasi untuk membangun rumah. Jadi ini adalah silabus adalah pondasi untuk membangun pembelajaran yang efektif, efisien, standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Silabus paling sedikit memuat identitas mata pelajaran, khususnya SMP atau MTS, SMPLB, paket B, dan SMA atau MA, SMALB atau SMK, MAK atau paket C atau kejuruan. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Tema khususnya SD. Materi pokok membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. G. Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dari peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. H. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. I. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Dan sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, atau alam sekitar sumber belajar lainnya yang relevan. Selanjutnya kita akan masuk tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas, semester atau materi pokok. Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar. H. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur relevan dan dituliskan dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. I. Metode pembelajaran yang digunakan pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang disesuaikan dengan karakteristik atau kompetensi dasar yang akan dicapai. J. Media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. K. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan.
Alangkah Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutupan sesuai dan penutupan penilaian hasil pembelajaran. Jadi bedanya RPP dengan silabus adalah sebenarnya RPP dan silabus itu mirip, cuman RPP ini diperuntukkan untuk setiap kali pertemuan. Kalau silabus hanya untuk satu semester ataupun 1 tahun. Di RPP pun, di silabus pun tidak ada metode pembelajarannya. Hanya standar-standarnya seperti sumber belajar, identitas buku, alokasi waktu, seperti itu. Prinsip penyusunan RPP. Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensial, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Selanjutnya, partisipasi aktif peserta didik berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang di mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan yang berekspresi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, penggayaan, dan remedi. Penekanan pada terkaitan dengan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu 1. Alokasi waktu, jam tatap muka pembelajaran. Sudah distandarkan oleh Kementerian tentang kurikulum yaitu SD, alokasi waktunya yaitu 35 menit per satu mata pelajaran atau 1 SKS kalau di mahasiswa. Kalau B, SMP yaitu atau MTS yaitu 40 menit, SMA atau MA itu 45 menit, dan SMK atau MAK adalah 45 menit. Jadi SMA dan SMK itu sama jenjangnya, cuma beda jurusan saja. 2. Rombongan belajar, itu satuan pendidikan, jumlah rombongan belajar, jumlah maksimum peserta didik per rombongan. Jadi kalau SD itu jumlah rombongan belajar 3-33 orang, SMA itu 3-36 orang, kalau SMP itu 3-36 orang, kalau SMA itu 3-72 orang, kalau SMK itu sama, kalau SD LB itu 6 orang, SMP LB itu 3 orang, dan SMA LB itu minimal 3 orang. Oke, lanjut.
Buku teks pembelajaran. Buku teks pembelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pengelolaan 4. Pengelolaan kelas dan laboratorium. Guru wajib teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Guru juga menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lainnya sesuai dengan tujuan karakteristik proses pembelajaran. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Jadi kalau kita sebagai guru kelak di kemudian hari, suara dan intonasi kita itu harus baik sehingga dipermudahkan oleh murid kita mendengar. Jadi murid kita mudah memahami apa yang ditujukan oleh pembicaraan kita. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, tugas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Jadi guru tidak diperkenalkan menggunakan kata-kata yang kasar, yang bersifat menjatuhkan murid. Tidak diperkenalkan karena guru adalah cerminan dari seorang murid. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang baik, santun, jadi murid kita pun kelak tumbuh menjadi seorang yang menggunakan kata-kata yang baik, sopan santun, serta bermanfaat bagi seluruh orang di dekat atau di sekitarnya. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar dari peserta didik. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran dan guru memulai dan mengakhiri proses pelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutupan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai standar dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelum dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran media pembelajaran dan sumber pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu, saintifik atau inquiry dari penyingkapan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project basis learning, disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dengan jenjang pendidikan. Sudah nih. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembelajaran yang telah berlangsung. B. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. C. Melakukan kegiatan tindakan lanjut dalam bentuk pemberian tugas baik tugas individual maupun kelompok. D. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi pengawasan proses pembelajaran. Prinsip pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sistem dan entitas pengawasan. Semua pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjamin mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Proses pengawasan pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan ini dilakukan melalui antara lain diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi, supervisi, tindak lanjut, dan tindak lanjut. Baiklah, itu merupakan hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Pak Samsudin Siregar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.